Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Nana Suryani, mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Adik-adik, di pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang konsep meningkatkan kemampuan menulis. Nah, adik-adik sekalian, sudah tahu belum apa pengertian dari menulis? Atau ada yang tahu nggak apa tujuan dari menulis? Ada yang bisa menjawab? Nah, menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis merupakan hasil yang melahirkan pikiran dalam perasaan ke dalam tulisan. Dengan kata lain, menulis itu adalah menceritakan sesuatu dengan menulis atau menuangkan hasil pikiran kita dengan tulisan. Nah, menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Contohnya itu ketika adik-adik menulis sebuah karangan dan dibaca oleh teman-teman adik sekalian. Seperti itu contohnya. Jadi, menulis merupakan pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Contoh dari kelas-kelas awal ini seperti di sekolah dasar, seperti adik-adik sekalian, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu pasti sudah diajarin menulis. Nah, ternyata menulis permulaan memiliki langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama itu ada pengenalan huruf. Kegiatan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca. Jadi pengenalan huruf akan melatih indera adik-adik untuk mengenal dan membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Di langkah yang pertama ini, adik-adik akan dapat membedakan mana huruf A, huruf B, huruf C. Nah, itu langkah yang pertama. Yang kedua, itu ada latihan. Jadi, latihan yang langkah kedua yang harus adik-adik lakukan itu adalah latihan. Jadi ada beberapa bentuk latihan menulis yang dapat adik-adik lakukan. Yang pertama itu ada latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Nah, ketika adik-adik ingin menulis, yang ketiga kita akan membahas tentang metode dan pembelajaran menulis permulaan. Nah, metode yang pertama ada metode eja. Metode eja diajarkan pada pendekatan harnafiah. Artinya, belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata.
Misalnya ketika huruf B dan A digabung menjadi ba itu termaksud dari suku kata. Oleh karena itu, pembelajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Jadi langkah dalam melakukan metode eja adalah adik-adik yang pertama adalah menulis huruf lepas. Yang kedua, merangkai huruf lepas menjadi suku kata. Yang ketiga, merangkai suku kata menjadi kata. Yang keempat, menyusun kata menjadi kalimat. Nah, apakah adik-adik sudah paham dengan metode eja? Kakak harap semua adik-adik paham dengan metode eja. Yang kedua, ada metode kata lembaga. Metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengenal kata-kata. Di dalam metode lembaga, adik-adik langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengenal kata. Yang kedua, merangkaikan kata antar suku kata. Langkah kedua yang harus adik-adik lakukan adalah merangkai kata antar suku kata. Yang ketiga, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya. Yang keempat, menggabungkan huruf menjadi kata. Jadi langkah keempat itu ketika adik-adik menggabungkan misalnya huruf B, O, L, A dan dibaca bola. Bola adalah satu kata. Jadi adik-adik sudah menggabungkan huruf menjadi kata. Nah, yang ketiga ada metode global. Metode global adalah memulai pengajaran membaca atau memulai pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Nah, di dalam metode ini akan disediakan gambar yang berwarna dan di bawah gambar itu ada tulisan yang adik-adik dapat baca. Nah, jadi di bawah gambar itu ada kalimat. Jadi dengan metode ini adik-adik mampu menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Nah, yang keempat ada metode SAS. Metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai gambar yang di dalamnya terkandung unsur sintetik. Nah, yang pertama, metode ini menganut prinsip ilmu bahasa umum. Jadi, dalam metode ini kata-kata yang digunakan harus kata-kata yang umum atau kata yang biasanya diucapkan orang-orang atau sering digunakan oleh orang-orang. Yang kedua, memperhitungkan perkembangan pengalaman bahasa anak. Nah, jadi di sini di metode ini kakak akan menghitungkan perkembangan pengalaman bahasa anak. Jadi kakak akan memantau bagaimana adik-adik menggunakan bahasa atau sebanyak apa adik-adik menggunakan suku kata atau bahasa di kegiatan pembelajaran. Nah, langkah kedua yang harus adik-adik lakukan untuk menulis permulaan adalah latihan. Ada beberapa bentuk latihan menulis permulaan yang dapat adik-adik lakukan. Yang pertama itu latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Maksudnya itu
adik-adik harus memegang pensil dengan baik agar tulisan yang ingin ditulis itu pasti bagus hasilnya. Dan ketika menulis, sikap-sikap adik semuanya itu harus benar, seperti tegak dan memiliki sikap tubuh yang baik. Yang kedua itu dengan menggerakkan tangan. Jadi gerakan tangan adik-adik pada saat menulis itu harus sesuai dengan sikap yang benar. Jadi ketika menulis adik-adik tidak boleh mereng. Maksudnya dari gerakan tangannya itu harus senyaman adik-adik semuanya. Nah, yang kedua itu yang ketiga, kakak akan menjelaskan tentang strategi menulis. Ternyata menulis memiliki strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis adik-adik semuanya. Nah, yang pertama ada strategi menulis dengan model pengembangan proses. Yang pertama ada model langsung menulis. Menulis itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu. Sebagai keterampilan, menulis membutuhkan latihan, dan latihan. Sebagai ilmu, komposisi menulis mengajarkan ada sekian jenis paragraf dengan contoh-contohnya. Ada sekian macam deskripsi, sekian macam narasi, sekian macam eksposisi, dan masing-masing disertai dengan contoh-contohnya. Ada kalimat inti dan sebagainya, yang kesemuanya itu tidak membuat siswa dapat menulis. Terkadang dalam menulis terlalu banyak aturan dan akan membuat adik-adik semua semakin malas menulis atau susah. Seperti halnya latihan berenang, tidak dimulai dengan teori. Seorang yang ingin belajar berenang langsung disuruh menceburkan diri ke dalam air. Di situ ia dapat mulai dengan bermain-main air, menggerak-gerakkan kaki di dalam air, belajar berani mengambang di air dengan cara berpegangan pada pipa di pinggir kolam, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang ingin belajar menulis langsung saja terjun di kegiatan menulis yang sebenarnya. Ia dapat saja menulis hal-hal yang sederhana tanpa harus memperdulikan apakah tulisannya memenuhi aturan atau persyaratan komposisi atau tidak. Tulisan yang dibuatnya harus selesai semua. Ia boleh menulis bagian mana saja yang disenanginya dan melanjutkannya kapan saja dan di mana saja. Artinya, penyelesaian karangan itu tidak terbatas pada jam sekolah. Yang kedua, ada model kebebasan awal dan akhir. Tidak ada satu titik awal yang pasti dari mana menulis harus dimulai. Dalam pembelajaran ini, sebuah ilmu ada titik mulai yang paling logis. Tetapi tidak demikian. Dengan mengajarkan menulis, adik-adik dapat memulainya dari bagian manapun yang adik sukai. Ketika dapat memulainya dengan mengajak, adik-adik dapat memulainya dengan menulis cerita, puisi, atau apa saja. Perlu diingat, kata kunci dalam pembelajaran menulis adalah adik-adik memulai menulis. Dengan kegiatan menulis, adik-adik dapat membuat
situasi yang menyenangkan yang dapat membuat adik-adik semua lebih rajin menulis. Misalnya di sebuah kegiatan ketika guru menulis kata air di papan tulis, kemudian guru bertanya kepada adik-adik apakah adik-adik punya pengalaman yang menarik dengan air, pasti adik-adik akan menjawabnya banyak sekali jawaban, dan jawaban itu pasti beragam. Jadi adik-adik dapat mendaftar setiap ide yang adik punya tentang air di papan tulis. Setelah itu, adik-adik akan menulis cerita yang menarik ke dalam sebuah buku. Dan ketika guru meminta adik-adik mendengarkan cerita teman yang lain atau mencatat apa yang diceritakan oleh teman-teman adik. Setelah selesai bercerita, adik-adik akan menunjukkan catatan yang ditulis berdasarkan cerita tersebut. Nah, yang pasti pada saat itu adik-adik berhasil meningkatkan kemampuan menulis adik-adik. Nah, ketika seorang menulis, apapun yang ditulisnya, ia mengerahkan seluruh pengetahuan dan kemampuan berbahasa yang dimilikinya, termaksud kosakata, tata bahasa, atau sebagian. Di samping itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan materi tulisannya. Bahkan kadang-kadang juga dengan suasana hatinya pada saat menulis serta banyak faktor lainnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ketika seseorang menulis, ia mencurahkan seluruh kepribadiannya ke dalam tulisannya. Dengan demikian, guru harus bertindak sangat hati-hati ketika memulai pembelajaran menulis agar adik-adik semuanya tidak tersinggung dan adik-adik tidak benci terhadap pelajaran menulis. Nah, yang ketiga ada strategi menulis non-linear. Maksudnya itu adalah tidak harus ada urutan tertentu dari A sampai ke Z. Sebab kegiatan menulis merupakan proses yang berputar-putar dan berulang-ulang. Dalam proses seperti ini, proses tidaklah menjadi soal yang menarik jika diberikan 2 atau 3 kali, sebab dalam setiap pengulangan akan selalu ada perubahan. Di samping itu, dengan sendirinya akan berlangsung pula proses-proses internalisasi, konsolidasi, dan verifikasi yang akan menghasilkan kebiasaan dan keterampilan yang semakin lama semakin menuju ke tingkat yang lebih sempurna pada diri adik sekalian. Oleh sebab itu, adik-adik harus bertanya apakah sikap yang adik-adik lakukan terhadap tulisan yang dihasilkan sudah benar atau belum. Nah, setelah membahas strategi yang dapat meningkatkan kemampuan menulis adik-adik sekalian, di sini kakak akan mengulang apa-apa saja yang dapat adik-adik lakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis adik-adik sekalian. Yang pertama, langkah-langkah yang dapat adik-adik lakukan dalam menulis permulaan antara lain pengenalan huruf. Yang kedua itu latihan. Dan di latihan itu ada beberapa metode yang dapat dilakukan pada saat latihan, seperti metode eja,
metode kata lembaga, metode global, dan yang keempat adalah metode SAS. Nah, dalam strategi menulis dengan pengembangan menulis informal, dasar-dasar yang harus dimiliki adik-adik sekalian adalah setiap kegiatan menulis harus melalui langkah-langkah atau proses menulis yang bertahap. Tetapi, sebuah tulisan dapat dihasilkan oleh penulisnya. Nah, strategi menulis dengan model pengembangan menulis, proses itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu, karena sebagai keterampilan menulis membutuhkan latihan, dan latihan. Saran kakak agar adik-adik sekalian dapat meningkatkan kemampuan menulisnya, adik-adik sekalian harus sering latihan dan menggali potensi adik-adik sekalian dalam menulis, seperti sering membaca buku, lalu sering-sering menulis, sering-sering membuat karangan lalu membacakan kepada teman-teman, ataupun kegiatan lainnya. Nah, hanya ini yang dapat kakak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kiranya adik-adik sekalian dapat menerapkannya dan dapat memanfaatkan video ini dengan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.